Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hari ini saya bersama dengan Bapak Dr. Asep Kusnadi, MPD. Beliau adalah dosen senior dan juga atasan saya nih sebagai rektor ya. Dulu itu di salah satu pernah menjadi, tapi tetap di hati saya tetap rektor juga tetap ya. Jadi sangat luar biasa inspirasi saya. Beliau juga aktif di sosial kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, kemudian juga tentu saya di dunia pendidikan. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, Pak Dokter, kita mau tanya-tanya dulu nih, mungkin terkait dengan profesi sebagai dosen ya. Berarti menjadi dosen sejak tahun berapa nih Pak dosen, Pak Dokter nih? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Wisno, sahabat saya, guru saya. Masya Allah. Ya, cita-cita untuk jadi dosen memang itu sudah mulai Dari SMP udah jadi dosen kelas ya? 2 pada waktu itu. Karena kebetulan ayah saya di samping dia membuka berusaha, juga dia dosen juga. Jadi orang tuanya dosen ya? Perguruan tinggi yang ada di Subang pada saat itu. Oh, di Subang ya. Yang kedua, terinspirasi dosen itu dalam bayangan saya itu dosen itu orang yang banyak ilmunya. Masya Karena Allah. saking banyak ilmunya panas. Panas akhirnya rambutnya rontok. Botak gitu ya? Nah, Iya, betul. seperti itu. Nah, jadi dalam bayangan saya waktu itu dosen kepalanya pelontos sampai botak. orangnya hebat. Jadi ingin jadi orang hebat gitu jadi ya? orang hebat. Betul. Nah, mulai terinspirasi dari dosen ya sejak SMP. SMP ya. Tapi memang mau masuk ke wilayah atau dunia pendidikan tinggi, terutama adalah dosen, dosen, itu memang tidak begitu saja. Iya, betul. Akhirnya saya kan orang kampung ya, dari Pangandaran. Kemudian coba mengadu nasib, terus niatnya ke UIN Jogja. Oh, UIN Jogja. Iya, Jogja. Iya, betul, IAIN ya kali jaga. Ada 2 yang saya daftar, itu IAIN Jakarta. Alhamdulillah masuknya ke IAIN Sriwijaya Jakarta. Gitu, masuklah di Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Di program studi apa tuh? Program studi namanya PPI, Perdata itu. Pidana Islam. Iya, berarti hampir sama dengan saya juga sih. Saya kan hukum keluarga Islam nih. Iya. Ya deket-deket lah perdata dengan hukum keluarga gitu ya. Yang kan cuma 3 dulu, mazhab, Perbedaan mazhab, betul. Perdata agama, sama perdata dan pidana Islam. PPI itu ya, perdata pidana Islam ya. Betul. Saat saya kuliah di IAIN di Fakultas Syariah, justru saya lebih banyak interaksi di dunia kajian itu justru orang Usuluddin. Orang filsafat. Gitu. Jadi ini jadi filsafat gitu. Tapi kan terkenal memang di Jakarta gitu kan dia. Kenapa demikian? Karena dalam pandangan Usuluddin itu mahasiswa syariah itu mahasiswa yang kolot. Iya benar, terlalu tekstual kalau gitu. Tekstual gitu ya. Iya. Akhirnya memang kalau kuliah di bangku kuliahnya di syariah tentu di luar aktif ya di dunia kajian Usuluddin tadi ya. Salah satunya di formasi itu ada forum mahasiswa sekitar. Oh iya betul formasi. Iya betul, jadi tokoh semua itu ya. Tahun berapa lulus itu di PPI? Lulus 91. 91 ya, bener nih. Saya 92 itu baru lulus SD. 91 lulus ya, oke di S1 ya. Tapi untuk sarjana syariah ya, SAG ya. Dokter Andes. Masih Dokter Andes mudah-mudahan terima sebutkan. Pas peralihan dari Pak Ahmad Sadari. Betul. Pak Quraish Shihab ya. Berarti Dokter Andes ya itu yang sebutkan. Oke, setelah itu untuk jadi dosen kan harus ini S2 ya. Betul. Ya, saya tidak ada suatu perkiraan bisa masuk jadi dosen S2 ya. juga boleh juga. Karena
91 itu saya masih ikut dengan almarhum Pak ketua itu yang punya koran Pelita pada saat itu. Betul ya, betul. Dia sebagai tokoh HMI juga. Iya betul, atau di HMI berarti ya. Iya, tokoh HMI. Dan saya masuk jadi diajak menjadi guru SD. Oh, jadi guru SD. Guru SD dulu. Gitu. Benar. Guru SD dulu. Berapa lama tuh jadi guru SD? 9 tahun. 9 tahun. Cukup lama juga ya. Ya, 9 tahun pas 98 reformasi. Karena saya juga sebagai aktivis. Iya benar lah, aktivis HMI ya, betul. Akhirnya mungkin karena saya belajar SD kan tepat waktu ya. Iya benar, on time. Sementara saya juga suka aktivis gitu. Iya biasa lah gitu ya. Akhirnya saya menghadap ke ibu koordinator, namanya Ibu Sulastomo. Suaminya Pak Sulastomo. Pak Sulastomo itu teman HMI. HMI juga. Betul. Saya mau resign gitu. Betul karena mungkin kurang fokus ini ya. Karena apalagi 98 masa reformasi. Iya betul. Iya. Ada panggilan bangsa lah gitu ya. Panggilan negara gitu ya. Ikut demo di Semanggi. Betul Semanggi ya. Oke akhirnya kemudian ininya masuk ke masuk dunia dosen itu 98 kita ada pertemuan tahun 98 dengan kawan-kawan yang baru selesai dari belajar dari luar. Oh dari luar ya. Sebuah kajian tepatnya di Jalan Kedongdong Margonda Depok. Oh Margonda ya. Oke. Gitu. Nah baru ikut-ikutan tuh ya. Saya diajak yang membimbing suatu bidang. Nah baru ada kesempatan tahun 2002 ya, betul. Masuk S2. Masuk S2 tepatnya di UHAMKA. Di prodi apa itu? Di prodi penelitian dan evaluasi pendidikan. Iya benar ya. Kalau itu dia evaluasi ya. Oke. Itu 2002 berarti sampai kurang lebihnya lulusnya 2005 ya. 2005. Setelah lulus itu langsung mengajar atau sebelum lulus sudah mengajar? Nah, sebelum lulus itu udah ngajar. Ya. Itu ya di salah satu yayasan namanya Madinatul Ilmi yang mendirikan STAI. Oh berarti memang dari situ ya dari tahun berapa tuh pertama ngajar itu? Ngajar tahun 99. 99 ya. Iya betul. Karena Madinatul Ilmi itu berdirinya dapat SK dari Kemenak lah ya. Terus 99. Berarti langsung ngajar di situ. Ya, ngajar ya. Betul. Berarti 99 ya. Berarti dosen tetap akan di situ di awal gitu ya. Ya, dosen tetap langsung. Langsung ya. Karena baru kan ya. Betul. Terus 2009 sampai kemudian ke kampus yang keduanya tahun berapa itu? Nah, kampus keduanya kampus ke S3. Enggak bukan, maksudnya yang ngajarnya. Oh, ngajarnya. Atau tetap di situ sampai tahun berapa? Nah, di situ sampai 2010 ya. Ya sempat ketua juga ya. Ketua tahun berapa itu? 2016 ya. 2016 ya. Setelah 2010? Kalau ketua kan baru nih. Iya betul. 2010 saya mendirikan namanya boarding school. Di Cisarua dengan Pak Anwar Sanusi. Yang namanya Arafah benar yang terkenal itu ya. Arafah. Nah dari Arafah 2013 ada kesempatan ambil S3 UNJ. Beasiswa juga. Iya benar. Oh berarti itu yang S3-nya ya. 2013 masuknya. Betul. Itu di prodi apa itu? Saya di teknologi pendidikan. Ya. Berarti memang S2 dengan S3 itu linear ya karena di pendidikan gitu ya. 2015 malah. 2015. Saya coba diajak untuk gabung di Unida Juanda, betul ya. Sempat juga Juanda ya 2015 ya. Berapa lama tuh di Juanda itu? Setahun ya. Karena dari Madinatul Ilmi minta saya jadi ketua. Langsung ke Madinatul Ilmi lagi. Dari Juanda itu jadi dosen, jadi wakil dekan ya. Coba jadi pejabat lah pejabat. Tampangnya udah pejabat tuh Bang sih. Ya oke. Terus akhirnya di Madinatul Ilmi itu sampai terakhir tahun 2000 Covid lah 2020 ya. 2020 ya. Oke. Satu periode karena saya ditarik untuk
membuka salah satu perguruan tinggi di salah satu pesantren namanya Al-Mustafa. Iya betul. Cuma nggak jadi berlanjut karena betul. COVID 2001. Iya sempat dulu itu ya, sempat komunikasikan ya. Karena kebetulan di sini juga di Mahat Alinya itu ada kita rekanan juga di Surga Falayan dengan di sana gitu. Namun demikian saya walaupun saya gabung di Mustafa itu tetap berjalan menjadi dosen. Iya lah. Sudah DT. Iya, dosen tetap itu di Maleluna atau di Insida itu? Di Insida. Itu tahun berapa di Insida itu jadi dosen tetap itu? Dosen tetap Insida 2005 mah. 2005 sebenarnya ya, karena memang dari awal itu ya. Jadi kaki dua waktu itu. Iyalah, karena kan usaha gitu. Kaki dua dosen tetapnya di sana. Oke. Ketuanya di Malaysia. Oke, berarti ringkasnya itu adalah bahwa jadi dosen itu tadi dari tahun 99 lah ya. 99, malah tadi 98 itu saya baru lulus SMA itu ya. Udah jadi dosen, artinya kan pengalamannya banyak sekali gitu ya. Mungkin kita tanya dulu nih. Jadi apa sih sebenarnya tadi kan sebabnya itu karena orang tua itu dosen, kemudian lihat kok dosen itu kayaknya keren, kayaknya pintar dan sebagainya. Kemudian apa motivasi untuk menjadi dosen selain tadi sebabnya itu? Alasan menjadi dosen sekarang ini mungkin agak perubahan gitu. Ya, jadi dosen itu justru sebuah tantangan bagi kita. Tantangan ya. Yang mungkin orang melihat dosen itu enak. Enak ya. Tapi, betul. Tapi ternyata setelah kita dalami enak juga enak gitu juga, ya. Gitu ya. Tapi asik gitu ya. Asik ya. Apa betul. asiknya? Artinya bahwa dosen profesional itu salah satunya kan harus memenuhi 3 hal. Iya betul. Tridharma ya, betul. Jadi dosen itu bukan hanya mengajar, jelas tapi juga ya. harus banyak melakukan riset, terutama kemudian yang ketiga melakukan pengabdian pada masyarakat. Ya betul. Jadi namanya dosen itu bukan hanya ngajar, tapi juga ada penelitian, ada juga pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Jadi tadi asik ya, menyenangkan ya. Dari sisi apanya nih lebih detail lagi menyenangkan dari sisi dosen itu? Ya, itu yang pengalaman saya menyenangkan ketika kita harus melakukan riset ke berbagai tempat yang masyarakat. Berarti kayak orang sosial kali memang ya. Iya, betul. Tapi kan di masyarakat banyak hal yang perlu kita angkat. Betul. Harus diselesaikan juga ya, ada masalah. Jadi bagaimana kita terjun masalah itu menjadi problem solving. Masya Allah, luar mulia sekali ya, mulia sekali ya. Jadi memang tadi karena sosial kemudian juga membantu masyarakat, lebih tepatnya seperti itu ya. Kemudian kalau umpamanya tadi asiknya ya, enaknya jadi dosen itu ya. Dosen itu memang kalau di masyarakat juga, dosen keren gitu keren gitu ya. Pinter lah kesannya gitu, walaupun nggak semua juga kali gitu ya. Dosen kalah sama ini kayak kampung kan. Gitu. Ya itu mungkin ininya beda, levelnya beda gitu ya. Terus kalau ininya ya tadi satu ya, mungkin bisa sebutkan nggak dua lagi yang menyenangkan dari jadi profesi dosen ini apa? Ya sukanya jadi dosen itu apa sih? Ya selain penelitian tadi. Ya sukanya yang kedua untuk kita banyak memperluas pergaulan ya. Betul. Teman-teman yang satu pemikiran. Gitu, dan dari situ bisa saling tukar pikiran, untuk pengalaman, keilmuan, gitu kan. Betul. Ya akhirnya jadi dosen itu ternyata kita tidak harus fokus pada satu kajian, pemahaman, betul. harus lintas ilmu. Harus multidisiplin juga ya. Multi-ilmu. Betul ya. Dari situ. Jadi semua memang jadi dosen itu banyak hal yang dipelajari ternyata. Berarti benar juga ya. Jadi dosen itu pinter tuh bukan karena dia udah kuliah udah selesai pinter enggak, tapi justru proses ya. Proses. Artinya dia itu dosen itu justru yang namanya dosen itu dia harus belajar terus gitu ya. Long life education lah istilahnya gitu ya. Tapi juga dosen itu saat mengajar tentu harus profesional. Iya betul. Profesional dalam hari ini ketika mengajar ya harus mempersiapkan perencanaan RPP-nya gitu ya. Kalau di dosen mungkin berencana pembelajaran semester. Betul. Dan itu harus sesuai dengan ketentuan tentu. Ya dan juga mungkin dengan ini ya, dengan perkembangan zaman ya. Mungkin kalau ini nih kita mau nanya nih kepada Dr. Asep nih. Jadi kalau kita kan lihatnya ada beberapa dosen-dosen senior nih biasa kadang itu mereka ngajar itu terlalu konvensional gitu. Konvensional itu maksudnya apa ya? Jadi mungkin kayak guru juga kadang ada beberapa yang model lama lah gitu ya, zaman old lah gitu ya. Mungkin
mungkin datang ke kelas, kemudian oke, hari ini kita akan belajar ini, kemudian mungkin dia ada yang lecturing terus full ceramah gitu sampai selesai, ada juga mungkin cerita curhat malah gitu ya. Nah kalau Pak Asep kayak gimana nih cara ngajar yang mungkin bikin fun, menyenangkan, itu kayak gimana sih? Ya tentu berbeda cara pendekatan seorang guru ketika di tingkat LPA. Iya betul. Ya kan dalam ilmu pendidikan itu bukan lagi pedagogi Iya. apa namanya dijadi sebagai metodologi, tapi sebagai dengan andragogi. Betul, pendidikan untuk orang dewasa ya. Pendidikan orang dewasa ya, betul. Bahwa menempatkan bahwa dosen itu sebagai apa namanya inspirator atau mungkin mitra konselor gitu ya, fasilitator gitu ya, betul. Nah juga kita bagaimana membawa situasi pembelajaran di kelas itu, apalagi sekarang. Betul, zaman sekarang ya, generasi Z gitu kali ya. Dan kita juga harus mengikuti gaya mereka. Betul. Baik gaya dalam mengajar, menyampaikan, kemudian kepribadian ya, yang tentu tidak harus berlebihan juga. Iya, betul ya. Ya tetap ada pakemnya gitu ya. Oke, jadi tadi metode kayaknya nanti kalau tentang metode pembelajaran nanti kita mungkin ada sesi khusus kali ya, kita bakal dinner kayaknya tentang metode pembelajaran dosen karena penting nih untuk jadi ngajar tuh harusnya begini, nggak terlalu kaku gitu ya. Jadi menempatkan mahasiswa itu bukan sebagai objek, sebagai subjek ya, dan bahkan mitra ya. Iya, jadi manggilnya juga bukan anak-anak, masih teman-teman gitu ya, kawan-kawan ya. Ya, karena mereka dari sisi wawasan keilmuan bisa jadi lebih pintar juga. Artinya informasi mereka tuh dapat duluan ya. Oke. Kayaknya nanti kita tunggu nih waktu berikutnya nih. Terakhir nih mungkin ada yang yang ada nggak sih yang nggak enaknya dari dosen itu gitu ya? Bukannya dari dosen apa nih kalau boleh tahu itu? Ya kalau yang nggak enaknya tentu ya dari sisi penghasilan mungkin. Itu rahasia umum kali kita rahasia umum di Indonesia mungkin ya. Tapi gini. Dosen memang bukan sebagai dosen itu kan bagaimana memang harus kalau kita masuk dalam apapun dan guru dosen ya memang harus betul-betul di situ fokus ya. Betul. Tapi juga mengajar apapun termasuk dosen di situ bukan untuk mendapatkan income sebagai tujuan. Oleh karena itu maka dalam Tridharma itu kan ada pengabdian. Betul. Jadi dosen itu bukan hanya rumah kampus. Nah, contoh saya aktif di Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Betul. Gitu kan, betul. DKI Jakarta. Dari sumber-sumber itu untuk mendapatkan hal yang lebih baiknya barangkali jadi narasumber, instruktur. Iya benar tuh. Jadi apa namanya? Ya mungkin ini yang dosen itu ya pokoknya lah. Gitu. Pokoknya. Sampingannya harus banyak. Iya, gitu ya. Sampingannya harus banyak. Oke. Ya jadi artinya sebenarnya itu bukan masalah juga gitu ya. Bukan masalah karena ketika kita masuk ke profesi dosen ya mungkin saat ini mungkin ya cukup lah gitu ya. Bukan berarti kurang kita juga. Lebih banyak asik. Lebih banyak asiknya ya. Oke, terakhir nih Pak Dokter nih, apa mungkin ini nih kita kasih pesan-pesan nih untuk teman-teman yang mungkin satu yang mau jadi dosen. Kemudian yang kedua itu mungkin pesan untuk teman-teman dosen nih agar mungkin konsisten dengan profesi dosennya. Silakan. Ya, bagi teman-teman dosen muda terutama ya kalau kita mau masuk dalam sebuah perguruan tinggi ya, memang mau tidak mau harus menyiapkan kompetensi kita. Betul. Tadi di dunia dosen itu ya Tridharma itu harus dipenuhi. Betul. Gitu kan. Terus yang kedua juga menyelaraskan dengan metodologi ilmu baru. Mutakhir ya. Betul. Teknologi juga gitu ya. Terutama yang utama dosen itu memang dituntut untuk banyak menulis. Menulis ya. Gitu. Itu yang paling penting berarti ya. Tadi kita tulis nanti dengan penelitian nih insyaallah nih. Ya, oke. Ada lagi? Untuk yang sesama dosen nih ya, mungkin dosen-dosen senior atau dosen yang lainnya gitu. Ya, untuk dosen senior ya tentu juga jangan ketinggalan ya. Betul. Jangan
pentingnya dengan apa namanya metodologi dan informasi, terutama harus melek teknologi lah. Betul, teknologi ya, betul, setuju. Nah, terutama juga dosen senior kalau memberikan ujian. Sekarang anak mahasiswa kita pintar kan. Udah pintar dulu aja. Isi ujian kan tinggal buka chat GPT. Iya benar, udah bisa, udah semuanya itu ya. Jadi kalau mahasiswa menyiapkan satu strategi, kita 10 strategi. Oh, itu kuncinya ya. Dosen harus lebih pintar dong gitu ya. Mahasiswa hanya baca satu buku, kita paling tidak 5 buku. 5 buku, betul. Jadi begitu mahasiswa nanya, kita udah siap. Sudah siapkan, betul. Berarti memang ada preparationnya ya untuk mengajar dan sebagainya. Berarti betul tadi kembali ke awal bahwa dosen itu memang apa istilahnya itu makhluk profesi yang pintar gitu ya. Pintar gitu ya. Pintarnya bukan keminter, tapi memang dia itu karena terus belajar. Terus belajar. Bukan pintar ngeles gitu. Kita cari jawaban gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Luar biasa sekali, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.